Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 TAV semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua ya? Loh, belum. Tadi setelah upacara sudah ada Ibu Maftuhah beri waktu jeda sebentar ya. Iya, baik. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelas dipimpin berdoa dulu, Mas. Mulai. Bu Maftuhah akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Kira-kira yang belum hadir siapa? Nah, itu nanti akan saya sampaikan ke wali kelas. Kalau memang kehadirannya tingkatnya sudah tidak bisa ditoleransi, maka harus diadakan yang namanya home visit atau kunjungan rumah. Begitu ya? Iya. Semuanya mau naik kelas ya? Mau. Kalau mau berarti harus berangkat terus. Begitu ya? Paham ya? Iya, baik. Kelas 11 TAV, teknik audio video. Afsan. Kemana ini? Masih PKL? Tidak. Tidak pernah berangkat? Iya, baik. Nanti saya sampaikan ke wali kelasnya ya. Wali kelasnya siapa? Pak Lutfi. Baik ya, nanti setelah pembelajaran bahasa Indonesia selesai akan saya sampaikan ke wali kelasnya. Ini tanpa keterangan, tanpa izin ya. Ahmad Raihan. Ya, Syamsul Mu'arifin. Alvin Gifronul. Anim Izul. Chandraji. Ya, Dewandra. Iya, sebelumnya baik, maaf absen presensinya saya potong. Untuk yang tidak berseragam sesuai hari ini, silakan ke BK, minta surat ke BK, terus bawa masuk kembali ya. Ayo, ayo sekarang. Ya, semangat. Eva, iya. Exo Rahma, Hatta Dinejat, iya. Henry Siswanto. Tidak ada surat keterangan izin. Nah, tidak ada. Hidayat Dava, Ivan Tolib, ya. M. Ardianto, tidak berangkat. Ada surat izin? Tidak ada. Eka Putra, masih magang. Baik, kalau kemarin kelas kalian itu ini berarti pertemuan kedua kali setelah magang ya. Nah, berarti ada berapa siswa satu kelas ini yang masih melanjutkan magang? 2 saja, baik. Terus ini nanti yang kelompok ini magang lagi bulan Januari. Nah, maka dari itu kita harus semangat belajar bahasa Indonesia. Nanti saya ambil nilai praktek, materi semuanya harus terkejar, harus tercover dengan baik, terselesaikan. Begitu ya? Lana Nurul Hakim. Ya. Milatul Maulidia. Muhammad Ihwanuddin. Tidak ada surat izinnya? Tidak ada, banyak sekali ya. Iya, nanti saya sampaikan. Kalamun Ilham. Alfa, ada keterangannya? Enggak ada ya. Hizbullah Afandi. Rifki Maulana. Nabila Wahyu. Iya, Nur Huda. Raden Randubaya. Radika Adi, Rafael Fadli. Oh iya, seragamnya beda tadi ya.
Satria Nasya, Syekh Guntoro. Iya, baik. Adakah yang belum saya panggil? Sudah semua ya. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang terlambat ya. Nah, ternyata kemarin waktu Bu Maftuah memberikan sanksi itu ada manfaatnya. Hari ini tidak ada yang terlambat. Baik, sebelum melakukan aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, kita yel-yel dulu bersama-sama. Gitu ya, setuju ya? Iya, baik. Siap ya? SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Futuhiyah profesional, berakhlakul karimah, berpengetahuan, terampil dan kreatif. Tepuk tangan. Semoga kita mengawali pagi hari ini dengan semangat dan ceria ya. Iya, untuk mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan minggu lalu Bu Maftuah sudah menyampaikan materi mengenai teks ceramah. Kemarin kalian saya minta untuk menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Bagaimana yang kemarin, apakah ada kesulitan? Tidak. Struktur teks ceramah kemarin ada berapa ya mbak-mbak dan mas-mas yang ganteng? 3. Satu apa? Pendahuluan atau pembukaan sama. Nah, dalam pendahuluan itu isinya ada apa saja? Iya. Iya. Iya, pengenalan topik. Salam pembuka berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin sudah saya beri contoh juga ya. Iya. Ah ya, maju sini Mas, maju sini Mas. Iya. Pakai wearpack ya berarti ya Mas ya. Sudah dapat surat dari BK ya. Lain kali tidak boleh salah seragam ya. Iya. Iya, kalau pakai wearpack artinya itu waktu pembelajaran praktik di laboratorium, di lab mesin ya. Mesinnya sini berarti lab audio video. Begitu ya? Diulangi enggak, Mas? Enggak, iya, baik. Di bagian pendahuluan atau pembukaan, maka ada yang namanya pengenalan topik. Oh, topik yang mau disampaikan itu apa? Itu harus disinggung sedikit. Nah, itu pada bagian pendahuluan. Selanjutnya pada bagian yang kedua apa? Isi. Nah, kira-kira di sini isi itu ada apa saja ya? Materi. Iya. Nah, yang namanya ceramah atau pidato itu harus ada materi, kemudian ada pendapat pembicara. Pendapat pembicara di sini tidak boleh asal-asalan ya, tapi harus didasari dengan dasar yang ilmiah, tidak boleh ngarang ya. Selanjutnya yang ketiga ada apa strukturnya? Penutup. Penutup ada apa saja? Simpulan. Iya, simpulan. Nah, baik. Jadi itu kita ulas kembali materi pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, setelah struktur ada kebahasaan. Nah, kebahasaan di sini meliputi apa saja? Iya, kalimat imperatif itu kalimat yang bersifat perintah. Selanjutnya apa lagi? Iya, lanjut apa lagi? Iya, terakhir yang ketujuh apa? Iya, baik. Dari pertemuan minggu lalu sudah paham semua ya mengenai struktur dan kebahasaan teks ceramah, sudah paham semua? Iya, baik. Baik, sebelumnya ini kelihatannya ada yang belum Bu Maftuah sampaikan. Sebelum memulai pelajaran, bajunya tolong dirapikan dulu. Nah, ujung baju masukkan celana. Ujung bajunya ya Mas, ya. Ya. Materi bahan ajar ya berkaitan dengan dengan materi pelajaran hari ini. Kita akan mengonstruksi teks ceramah. Mengonstruksi itu apa? Siapa yang tahu? Menganalisis kurang tepat. Ayo. Mengonstruksi.
Kalau bangunan iya membangun. Bangunan itu ada yang namanya konstruksi. Merancang ya bagus, membangun, merancang, menulis. Karena ini sebuah teks, maka itu muaranya mengarahnya adalah menulis. Kenapa kata-katanya mengonstruksi? Karena nanti kita akan membuat kerangkanya terlebih dahulu. Supaya hasil teks yang ditulis benar-benar maksimal dan tepat sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Baik, sebelum lanjut ke materi, Bu Maftuhah akan menampilkan kembali sebuah tayangan macam-macam pidato. Nah, karena saya minta kalian untuk menulis teks ramah, maka Bu Maftuhah harus memberikan contoh. Kira-kira itu pidato, kemudian ceramah itu seperti apa saja, isinya apa saja. Baik, silakan disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di era milenial abad 21 ini, sebuah pendidikan dituntut untuk memiliki kontribusi besar, baik dilakukan dan bisa membedakan mana yang tidak baik dilakukan, sehingga tidak. Yang keenam, kemandirian. Putra-putri bangsa pelajar Indonesia dituntut untuk memiliki jiwa independensi, jiwa kemandirian, tidak tergantung oleh apapun, tidak tergantung oleh siapapun, kokoh berdiri di kaki sendiri. Mudah-mudahan pelajar-pelajar Indonesia menjadi profil pelajar Pancasila seutuhnya. Demikian pidato yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penutupnya ya. Jadi penutupnya ada apa tadi? Ada salam sebelumnya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Nah, itu ada juga permintaan maaf apabila ada salah kata. Nah, harusnya ada itu. Tadi ada atau tidak? Ada ya. Baik, ini videonya karena bapak-bapak. Sekarang saya tampilkan video yang agak mudah supaya kalian tidak mengantuk ya. Nah, nggak ngantuk ya ini ya. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Mas, Dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama kita perlu sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar nanti menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti Mas, disimak ya. Arti kebersihan lingkungan sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang menimpa pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati. Ya. Jadi
Itu tadi ya. Karena kan ceramah itu sifatnya umum, jadi saya tampilkan antara yang religius ya, yang islami dan juga yang umum. Pilih mana, yang pidato yang pertama atau yang kedua? Cetol. Mau ngantuk gak jadi ngantuk ya? Nah, ini tetap ngantuk lagi parah ini Mas ya. Nah, kalau ngantuk cuci muka dulu di kamar mandi ya. Baik, dari yang sudah kita saksikan tadi, kalian sudah bisa melihat struktur yang ada di dalam ceramah tersebut? Ya, ada pembukaannya tidak? Ada. Ada isinya tidak? Ada. Ada salam pembukanya? Ada. Ucapan syukur? Ada. Kemudian isi ada materi yang disampaikan? Ada. Terus apa lagi? Ada pendapat yang disampaikan. Kemudian pada bagian penutup ada apa saja? Iya, salam penutup, permohonan maaf. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, baik. Selanjutnya adalah kalian akan melaksanakan tugas. Jadi ini nanti saya bagi ke dalam kelompok secara berpasangan. Ya, kelompok secara berpasangan, atau kita akan belajar menggunakan metode think pair share secara berpasangan dan berbagi. Nah, nanti tidak usah jauh-jauh kelompoknya, jadi satu meja itu satu pasang kelompok. Adakah yang tidak punya pasangan? Alhamdulillah. Ya baik, kalau nanti yang tidak punya pasangan ya, punya pasangan, nggak punya pasangan hidup kan ya, nah nanti punya, itu harus diperbaiki dulu kualitas hidup kita. Sebelumnya caranya bagaimana? Yaitu dengan cara bersemangat dalam berbagai hal. Lakukan hal-hal yang positif. Pasti itu dengan sendirinya pasangan akan menghampiri kita. Iya. Baik, kita kembali ke materi tes ceramah. Nah, kira-kira dari yang sudah ditonton, kemudian ada tadi struktur, kaidah kebahasaan. Kira-kira kalian tahu enggak bagaimana cara menulis teks ceramah? Satu yang harus diketahui apanya? Langkah yang pertama. Tema, iya betul sekali. Namanya siapa ini? Ya. Loh, yang bisa menjawab tuh harus mendapatkan poin ya. Ini namanya reward. Nah, reward. Hadiah ini namanya hadiah. Nah. Siapa kan? Adi. Oh, Anim ya. Anim. Baik, nanti kan kamu bisa menjawab yang selanjutnya. HP-nya jangan dimainkan dulu ya. Anim. Absennya nomor berapa ya? Oh iya, nomor 5. Di sini ada poinnya. Baik, Anim mendapatkan 5 poin. Setelah tema ya apa? Siapa yang Nabila ya. Tadi pas ngabsen tuh ya, lupa lagi ya. Nabila, nomor absennya ya ini sudah ketemu. Setelah tema atau judul, berikutnya apa itu yang harus dilakukan? Isi, betul. Siapa namanya? Satria. Satria, kesatria dari Majapahit. Setelah isi, yo, buat apa lagi? Buat penutup, ya itu namanya strukturnya. Tema, terus apa? Latar itu kalau puisi, prosa Mas, prosa ya. Ada lagi yang tahu? Yaitu kalau misalnya teks ceramah, itu isinya boleh ngarang atau tidak? Nah, boleh? Tidak boleh. Maka kita harus mengumpulkan yang namanya informasi. Mengumpulkan informasi. Setelah informasi dikumpulkan, maka kita harus membuat kerangka teks ceramah. Setelah itu baru melakukan yang namanya menulis teks ceramah. Paham ya? Nah, ini urut-urutannya di sini ada ini.
Nah, jadi kalian tadi yang sudah menjawab, kira-kira jawaban kalian masuk pada poin nomor berapa? Bisa dilihat di situ. Tadi yang pertama 1, menentukan topik. Menentukan topik itu wajib untuk menulis dalam berbagai macam teks. 1 adalah topik atau tema. Atau selanjutnya judul itu masuk ke dalam tema, ya. Mencari atau mengumpulkan informasi. Informasi itu bisa didapat dari mana saja. Contohnya informasi didapat dari mana? Yo. Internet, betul Eva. Poin Eva. Iya. Ya. Loh, ribut dalam hal yang positif tuh bagus ya. Yang ngomong tapi tidak berdasar dikenakan sanksi ya. Poinnya berkurang. Padahal tidak punya poin kok masih berkurang, Bu. Ya minus berarti. Selanjutnya yang ketiga. Nah, setelah mendapatkan informasi, maka adalah menyusun kerangka karangan. Kerangka itu berarti disusun berdasarkan apa? Strukturnya tadi. 1 ada pendahuluannya apa, kemudian isinya apa, penutupnya apa. Baru selanjutnya mengembangkan kerangka karangan. Terakhir adalah menyunting. Menyunting itu apa menyunting? Menyimpulkan, kurang tepat. Ayo, ki sing ngomong wis apa mau jeneng? Hah? Zaki, ayo Zaki menyunting apa? Kamu nggak bisa jawab, takon ngadeg ning kene kok. Apa menyunting? Menikah. Itu beda. Memperagakan kurang tepat. Mempresentasikan kurang tepat juga. Hah? Menyunting. Kalau Zaki menyunting seorang gadis itu melamar, memperistri, itu namanya menyunting itu. Ya. Ya, kalau ada yang mau. Ya, kalau menyunting teks artinya adalah menyunting. Iya, Eva dan juga ini bareng ki, Eva sama sehati ya. Ini jadi pegang-pegang ya, Mas. Baik, setelah ini belum ada pertanyaan. Ada lagi, oh iya. Dari langkah-langkah mengonstruksi ceramah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut langsung ke tugas. Sebelum tugas saya tampilkan beberapa gambar ya. Ya ini nanti kalau yang bisa jawab juga saya beri tambahan poin. Gambar A. Itu kira-kira pada gambar A itu isinya apa ya? Ayo Zaki, apa isinya? Membaca ya, tentang membaca. Nah, Nabila poin 10. Iya, ketuanya siapa? Saya lupa lagi. Excel, ya Excel. Excel dapat poin, ya. Itu ya. Kemudian yang gambar B. Iya, jaga kesehatan itu berkaitan dengan apa? Kesehatan tubuh, yaitu di situ difokuskan jantung. Selanjutnya, nah, jangan diam saja, bergerak itu sehat. Nah, olahraga. Nah, jadi intinya itu kalau anak muda zaman sekarang itu kan istilahnya mager ya kan, malas gerak. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini contoh gambar-gambar atau pamflet ya. Nah, selanjutnya, yang D, gambar D, ini apa? Belajar untuk semua umur. Jadi belajar itu tidak ada batasan usia. Berikutnya, belajar jujur agar hidup mujur. Nah, tidak boleh berbohong, intinya seperti itu. Nah, itu intinya gambarnya seperti itu ya. Nah, di antara kelima gambar itu 1, 2, 3, 4, kelompok besarnya 4, kelompok kecilnya saya bagi secara berpasangan. Pojok Mas, yang depan namanya siapa? Ya, Yusuf sama Farid.
Ivan. Yusuf sama Ivan belakangnya. Adit sama Arif. Ya, terus ini. Nah, jadi ini sudah bagi secara berpasangan ya, kelompok berpasangan. Ini depan, ini satu meja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8. Kelompok 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Diingat-ingat ya nomor kelompoknya ya. Iya. Anggota pasangan kelompoknya adalah sepasang ya. Iya. Ada pertanyaan berisi petunjuk. Ayo Mas, kepalanya diangkat Mas. Kalau sakit ke UKS saja, ke UKS diizinkan. Baik, ini halaman pertama tidak usah diisi. Ini, oh ya mohon maaf, halaman pertama ini nanti diisi nama kelompoknya, kelompok terus namanya anggota kelompoknya siapa saja. Terus kemudian yang kedua, di sini sudah ada gambar seperti pada tampilan Salindia atau PowerPoint ya. Itu ada 5 gambar. Nah, dari 5 gambar tersebut nanti silakan kalian buat teks ceramah berdasarkan 5 gambar tersebut. Mas. Berdasarkan 5 gambar tersebut buatlah teks ceramah. Tapi kalian memilih salah satu, paham ya? Ya. Pilih salah satu saja. Sama tidak apa-apa, kalau bisa usahakan jangan sama, karena hanya 5. Nah, di sini yang diisi ini pada halaman ketiga. Halaman ketiga, yang pertama ini kalian menuliskan kerangkanya. Kerangka yaitu pertama ada pembuka, kemudian salam, ucapan terima kasih, pengenalan topik, materi, dan seterusnya. Ini diisi berdasarkan kolom-kolomnya ya. Mas dan Mbak yang cantik paham ya? Iya. Selanjutnya ini setelah kolom-kolom yang kosong tadi diisi ya, itu tadi untuk isian LKPD tidak ada. Iya. Iya, itu. Persis boleh. Diimprovisasi boleh. Kita buat itu adalah teks ceramah. Tadi caranya sudah kita bahas bersama-sama. Nah, kalau kalian membutuhkan informasi materi, kemarin pertemuan minggu lalu sudah saya bagikan bahan ajar atau materi teks ceramah berupa PDF di HP kalian masing-masing. Nah, HP-nya bisa sambil dikeluarkan untuk panduan mengerjakan atau mengisi lembar kerja peserta didiknya, yaitu mengonstruksi teks ceramah. Nah, baik. Ini jam berapa? Berarti saya tentukan waktunya 15 menit nanti dikumpulkan ya. Nah, 15 menit itu harus dikumpulkan, terus kemudian di sesama pasangan kelompok. Setelah itu nanti perwakilan masing-masing kelompok melakukan presentasi. Begitu ya? Ya, ada pertanyaan? Baik. Yang mana? Ini kesehatan enggak apa-apa. Masuknya ke kesehatan. Di sini jadi kan kirim. Pak enggak ada. Ayo silakan dikerjakan 15 menit. Ayo Mas, kerjakan 15 menit Mas. Ayo. Ayo ditulis kerangka teks ceramahnya ditulis. Nama kelompok ini toh berdua toh.
Ya. Ya, ya. Kelompok berapa tadi? Kamu kelompok berapa? Nomornya kelompok berapa? Nah, tulis kelompok 8. Ya. Kelompoknya berapa? Kelompok 2. Ya. HP-nya untuk panduan materi boleh ditaruh di atas meja. Panduan materi boleh. HP-nya di atas. Ini ya. Ini ya. Terima kasih ini termasuknya di puji syukur, Bu. Ya gitu boleh. Puji syukur kan juga terima kasih. Nah, ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan sini. Boleh. Ya. Nih ya. Ini. Assalamualaikum, boleh. Kalau di situ salam biasa ya, tulis salam biasa, ya. Di sini. Ya, Pilih salah satu, yang ini pilih salah satu. Saya sambil di itu ya. Ini pilih salah satu. Ini kan ada banyak. Dari situ dituliskan di sini. Itu sampai halaman yang itu aja. Halaman. Suruh kayak tadi ngisi. Iya, ngisi kayak tadi. Pembukanya salam, pembukanya ada ndak? Apa tulisannya? Salam pembuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih, puji syukur boleh di situ. Nah, ya, itu kan di grup sudah saya bagi. Itu kan ya, yang di itu, nah itu bisa disesuaikan. Ya. Kamu buka, tulis. Ya. Nah, ini yang bacakan. Namanya satu ya, berbagi pendapat, jadi bertukar ide. Disesuaikan di situ. Udah ada kesulitan? Bisa. Ya. Ini kan sedikit, Bu. Misal ada penambahan sendiri tuh. Murah, Dok. Ditulis di sini. Pembukaannya itu mana, salamnya mana, ucapan terima kasihnya mana, pengenalan topiknya mana. Ini ditulis di sini ya, di sini. Ditulis. Baik, anak-anak ya, jadi silakan pergunakan gawainya masing-masing untuk mengumpulkan informasi dari internet. Nah, dari situ nanti kalian bisa temukan referensi yang kemudian bisa dituliskan ke dalam teks ceramah yang kalian buat. Iya, itu puji syukur juga ucapan terima kasih kepada Tuhan. Nah, ya bisa. Baik, karena ini hari Jumat, kalau waktunya tidak cukup, berarti nanti yang halaman terakhir untuk tugas minggu depan. Nah, itu yang halaman ketiga saja berarti. Sambil dipilih ya, nanti untuk presentasi kelompok yang maju siapa perwakilan. Ya. Bisa? Referensi itu misalnya dari internet gitu. Tapi itu nggak usah ditulis, maksudnya kayak pendapat gitu loh. Apa? Misalnya pengertian, referensi itu isinya misalnya pengertian. Kayak dalil itu referensi. Dalil, kalau nggak ada dalilnya nggak usah. Misalnya di sini data, kayak berdasarkan data COVID-19, nah misalkan seperti itu bisa. Bisa berdasarkan data pandemi COVID-19 ini berjumlah sekian-sekian, nah itu bisa. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Yang mana? Pendapat ya, saling bertukar pendapat. Ngeram buka Google. Tibu. Enggak tiba aku ya. Nah, baik.
Bisa sambil dibuka HP-nya untuk mencari referensi dari internet, paham ya? Nah, ya. Ini diisi semua. Ya, isinya itu intinya saja. Intinya aja. Intinya aja. Pendapat pembicara ya misalnya itu pendapat itu yang umum. Kesehatan itu sangat baik untuk kita semua. Nah, itu namanya pendapat. Kalau berdasarkan data WHO sekian-sekian itu namanya referensi atau data. Ya. Ya, itu. Ya, itu. Kenapa? EXO. Ya. Isi materinya Isi itu intinya saja ditulis. enggak kan masalah Excel kan mau pakai yang jaga kesehatan jantung putra itu materinya ada Ada kesehatan umum. Masuk ke umum aja. Ya. seperti ini. Nih, hadirin, kita sering mendengar pepatah. Nah, itu. Ya, nanti setelah selesai sekalian. Ya. Nanti saya izinkan untuk istirahat, setelah itu saya izinkan BK juga nanti. Iya, sama pelajaran lain. Tulis langsung Ya. apa, Bu? Enggak apa-apa, kalau sudah tulis langsung enggak apa-apa. Siap berarti presentasi ya. Ya. Kalau pakai ini aja enggak apa-apa. Sudah, ini sudah lagi kok kosong. Lalu runtut yes. Baik, alur runtut itu urut, maksudnya harus urut. Misalkan tadi ngomong masalah tips menjaga kesehatan. 1, cuci tangan. Yang kedua, misalkan istirahat yang cukup. Nah, itu harus urut misalnya kafe misalkan. Mempromosikan sound system misalkan. Langkah pertama apa-apa misalnya itu kan harus urut. Enggak usah diisi berarti. Itu kan urutannya, enggak usah diisi, kosong. Berarti ini simpulan dari itunya, pidatonya. Ya. Waktunya sudah habis ya, sudah selesai belum? Saya perpanjang 1 menit, yo, dikejar. Selanjutnya siap presentasi ya. Sudah? Dari tadi baru dapat segitu. Yuk lanjutkan. Semangat. Pengenalan topik kita mana, Bu? Pengenalan topik misalnya, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai, nah, tuh, materinya mengenai apa? Pendapat, alur, referensi, tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Menutup. Kan, ini alur tidak usah, referensinya itu dalil itu misal. EXO. Baik, waktunya sudah habis ya. Saya tutup. Beri aplaus untuk kita semua. Sudah semua ya, pastinya ya? Sudah ya. Baik,
sekarang adalah waktunya perwakilan masing-masing kelompok untuk maju presentasi di depan kelas ya. Disampaikan kerangkanya, dibacakan. Bu Mautua sudah menyiapkan mikrofon supaya jelas bagi kelompok akan menyampaikan teks ceramah yang sudah saya tulis begitu. Ya. Ya. Contohnya ya. Kalau presentasi, baik saya contohkan kembali. Ada yang tanya contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMK Futuhiyah Haji Helmi Wafa SEMPD, yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru SMK Futuhiyah, serta guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 11 TAV, dan kawan-kawan yang saya banggakan. Saya mewakili kelompok 5, nama saya Eva Wulandari, akan menyampaikan teks ceramah yang telah kami diskusikan dan kami buat berdasarkan pendapat dari kelompok kami. Nah, jadi begitu ada pengantarnya, terus kemudian dilanjutkan. Teks ceramahnya bagaimana? Paham ya? Iya. Siap ya? Ayo dibawa kertasnya. Dibaca saja, dibaca. Perkenalkan nama, ayo. Eva, ayo langsung saja. Ya, beri aplaus untuk Eva. Ya, Bapak Haji Bapak SEMPD, yang terhormat Bapak Ibu guru yang mengajar di SMK Futuhiyah, yang terhormat Ibu guru yang mengajar Bapak Bahasa Indonesia, Bu Mautua, serta kawan-kawan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, dan karena ini kita bisa bertemu pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu mengenai mengajak untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting dan kesehatan itu sangat mahal harganya. Oleh karena itu, mari kita menjaga kesehatan bersama dengan cara berolahraga, beristirahat, dan makan makanan yang bergizi serta berenergi. Dengan pidato yang saya tulis ini, pendapat saya adalah menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, berolahraga yang teratur, dan menjaga kebersihan agar tidak menjadi berat timbulnya penyakit. Untuk itu, marilah kita jaga kesehatan hidup dan tubuh kita. Marilah jaga kesehatan tubuh kita dengan pola hidup sehat dan pola hidup bersih agar hidup kita sehat dan tidak menyongsongkan racun kita. Demikian pidato yang saya bacakan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya berterima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Maftuhah berkomentar, silakan ditanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Ya. Jangan mau kalah sama yang perempuan. Ayo. Perempuan hanya minoritas di sini ya. Nah, yuk. Yang menanggapi. Sebelum yang lain menanggapi, Bu Maftuhah berikan ya. Berdiri, biar kelihatan wajahnya yang ganteng. Maju sedikit. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yusuf Salah. Ya. Hubungan tadi dengan pidato yang telah disampaikan oleh Eva Wulandari yang menerangkan tentang pentingnya menjaga kesehatan
pentingnya menjaga kesehatan. Menurut saya sangat bagus dan bisa menambah promosikan jelas pada. Ya, apakah strukturnya lengkap? Lengkap. Lengkap, Bu. Oh iya, baik. Tepuk tangan untuk Anim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 15 poin untuk Anim. Tadi Eva sudah mewakili ya, minoritas mewakili mayoritas. Ayo yang laki-laki jangan mau kalah. Sekarang siapa yang maju? Maju di moto. Nanti tak potong. Iya, gini Mas. Nah. Randu Baya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus ya Raden Randu Baya mendapatkan 20 poin. Tepuk tangan. Baik, tadi Raden Randu sudah maju presentasi. Sekarang siapa kelompok lain yang menanggapi perwakilan kelompok? Ayo. Dapat poin. Ya, agak begini mic-nya karena portable, bagus sekali jadinya. Ya, Randu Baya. Ya. Ya. Bagus. Bagus ya. Oh, referensinya bagus berarti. Oh iya, tepuk tangan. Ya, sudah? Ada lagi tambahan? Ya, demikian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Chandra ya. Siapa mau? Chandra. Absennya nomor Chandra Ji. Oh iya. Sambung antara paragraf yang satu dengan yang seterusnya. Di situ kesulitannya ya. Tapi bagaimana dengan kerjasama antar kelompok? Apakah sudah baik? Baik, iya. Apakah lebih senang mengerjakan secara mandiri atau kelompok?
kelompok. Ya, ada yang lebih suka sendiri, ada yang lebih suka secara berkelompok. Ya, maksudnya bekerja secara berkelompok itu supaya kalian dapat bergotong royong. Jadi menyelesaikan teks dengan tepat. Baik. Kira-kira dari pelajaran dari awal sampai akhir ini yang paling kalian sukai itu yang mana? Kira-kira bagian yang mana? Bagian yang paling disukai pembelajaran dari awal sampai akhir itu yang bagian mana? Bagian penutup. Bagian presentasi. Ya, baik. Nah, karena kita itu kalian anak SMK, saya yakin itu kalian lebih suka bekerja, ya apa tidak? Nah, lebih suka praktik. Jangan khawatir, ini kaitannya dengan pertemuan minggu depan. Kelas 11 sudah mewakili kelompok, sudah bisa presentasi. Tapi tadi dengan menggunakan kertas atau teks atau naskah. Akan tetapi minggu depan dalam praktik ceramah atau pidato harus meninggalkan teks. Tidak boleh pakai teks. Iya, betul. Usahakan jangan. Jadi kalian itu kan sudah membuat kerangka. Nah, sudah membuat kerangka teks, minggu depan itu sebelum praktek itu disunting terlebih dahulu. Kita menyunting teks. Nah, setelah itu baru dipraktikkan praktik ceramah menggunakan mikrofon seperti tadi sama. Unsurnya harus lengkap, strukturnya harus lengkap, kebahasaannya juga harus diperhatikan. Dan yang terpenting harus runtut atau urut, paham ya? Nah, itu untuk tugas minggu depan. Baik. Baik, itu tadi ya. Dari awal kita mulai mempelajari apa tadi? Ya, struktur kebahasaan. Itu adalah materi pada minggu yang lalu. Selanjutnya setelah itu apa lagi tadi? PACK, teknologi ya. Menyaksikan video dari YouTube. Kemudian dari situ diamati struktur dan kebahasanya apa saja, begitu ya. Setelah itu apalagi tadi? Mengamati? Iya, mengamati gambar-gambar, betul. Poin lagi untuk Anim. Nah. Ya. Lah tadi dikasih poin nggak mau ya, nggak mau jawab. Nah. Jadi itu tadi, gambar-gambar. Setelah itu kita mengerjakan apa? Menulis teks ceramah. Setelah menulis teks ceramah, kita presentasi berdasarkan hasil diskusi berpasangan. Baik. Nah, jadi kira-kira itu ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Ya. Buat minggu depan itu temanya. Oh iya. Buat minggu depan, ini kalian sudah membuat yang namanya kerangka teks ceramah, kemudian dikembangkan menjadi teks ceramah. Itu alangkah lebih baik kalau ini boleh. Maksudnya biar memudahkan, kalian kan sudah tahu. Nah, tapi kalau kalian merasa kesulitan, Bu, saya kurang menguasai materi ini, boleh ganti tema. Ya. Yang penting intinya minggu depan itu kalian tidak boleh membaca teks, paham ya? Jadi kalian hafalkan garis besarnya. Oh, referensinya, oh dalilnya ini. Kebersihan, oh anadofatu minal iman misalkan, hadis riwayat siapa. Nah, itu dihafalkan. Paham ya? Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, nanti dikumpulkan lagi. Ya. Gitu? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik ya. Refleksi. Ya, kalau sudah berarti ya, Mas, duduknya di mana, Mas? Ya. Nah, sebelumnya, kenapa kita wajib mempelajari cara mengonstruksi atau menulis teks ceramah dan juga berbicara? Kira-kira manfaatnya apa? Iya, wawasan, pengetahuan, pengalaman. Iya. Poinnya 2. Nah, ya, bisa ngomong di depan betul Excel, poinnya 10.
Ya. Nah, memperlancar public speaking, betul 10 poin untuk Nabila. Ya, kamu siapa namanya? Ya, 5 poin. Ya, jadi yang keras kalau menyampaikan. Nah, jadi salah satunya kita sudah bisa menyimpulkan bersama ya. Tujuan daripada menulis tak bisa berbicara di depan umum. Apalagi kita anak SMK bisa, SMK hebat. Maka berbicara sudah wajib dimiliki keterampilannya oleh anak SMK. Siapa tahu kelak kalian memimpin dunia industri. Nah, internasional, nasional. Nah, atau di luar negeri yang bersalju misalnya. Nah, itu kalian wajib bisa berbicara di depan umum. Nah, baik. Jadi Ibu Maftuah mengharapkan pembelajaran hari ini dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pesan saya Bu Maftuah tetap semangat. Jangan lupa tugas minggu depan adalah menyunting teks ceramah dan juga praktik ceramah di depan secara mandiri tanpa menggunakan teks. Ya, hafalan. Baik. Siap ya? Ada pertanyaan sekali lagi? Tidak ada. Baik. Sebelumnya yel-yel dulu. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Futuhiyah profesional, berakhlakul karimah, berpengetahuan, terampil dan kreatif. Tepuk tangan. Baik, senang sekali. Mas Excel, ketuanya dipimpin berdoa Mas untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat siang, salam semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.